Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas sebuah project blockchain lagi, di mana project blockchain ini tuh cukup unik dan sebenarnya dia juga mengakui bahwa dia ini mirip dan meniru dengan salah satu project yang kemarin tuh sempat hype. Nah, nama projectnya adalah Omega Network, di mana teman-teman bisa buka Twitternya, link di deskripsi. Dia udah join dari Desember 2022 ya, dengan 230.000 follower. Nah, si Omega Network ini adalah blockchain layer 1 di mana saat ini sudah memasuki tahap testnet. Dan di tahap testnet ini dia juga ada bilang bahwa dia memberikan airdrop untuk teman-teman yang melakukan testnet. Tapi ya itu diundi ya. Jadi nggak semua orang yang garap testnetnya itu pasti dapat. Selain itu dia juga ada sistem mining di mobile apps. Tapi gue bilang sih bukan mining ya, lebih ke faucet. Dan sistem miningnya itu sama persis dengan Pi Network. Jadi ya inilah yang dibilang bahwa dia ini kembarannya Pi Network. Nah, kalau teman-teman buka websitenya di omtch.com, tampilan websitenya pun 100% mirip banget sama Pi Network. Teman-teman bisa lihat ada tombol buy-nya, download apps-nya, ya, home, mobile, white paper, pitch deck, dan lain-lain. Nah, terus Omega Network ini juga tidak punya komunitas atau grup community, di mana user-usernya bisa ngobrol dan saling sharing. Jadi nggak ada grup Discord maupun grup Telegram ya. Dia hanya ada announcement channel. Jadi ya kita nggak tahu ke depannya bagus atau tidak. Tapi gue ingat-ingat ada juga project yang dulunya itu sempat hype. Kalau teman-teman tahu, CoreDAO, di mana kalau kita download aplikasinya terus kita mining, terus ternyata CoreDAO itu hype banget ya kemarin ya. Dan yang mining itu JP-nya lumayan gede teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang nonton video ini juga ada yang JP dari CoreDAO hasil mining. Di awalnya CoreDAO itu tidak punya komunitas, tapi seiring berjalannya waktu mereka bikin community di Discord. Jadi ya gue harap nanti Omega Network juga ada komunitas di Discord-nya ya. Nah, untuk aplikasinya linknya juga akan gue taruh di deskripsi video kalau teman-teman pengen coba untuk mining atau ya faucet lah ya. Jadi ini ada aplikasinya OM, tampilannya seperti ini kurang lebih, kita hanya perlu klik yang buletan ini 24 jam sekali. Nah, dia kalau teman-teman download aplikasi yang terbaru, terus lihat bacaan tulisan di bawah, dia itu bilang bahwa sebentar lagi dia akan mainnet dan teman-teman nantinya bisa claim airdropnya atau hasil miningnya. Nah, kalau kita baca dari white paper, jadi gue akan buka white paper, dia ini punya key metricnya adalah token name adalah Omega Network, tickernya OMN, jadi nantinya tokennya adalah OMN. Nah, blockchainnya menggunakan sistem konsensus yang disebut dengan nama Stellar Consensus Protocol. Jadi, dia ini bisa dibilang pakai chainnya Stellar yang di copy paste kayak gitu ya, terus dikembangin. Fungsinya buat apa? Karena fokus dia adalah sebagai payment token atau sebagai peer-to-peer atau alat bayar juga kayak gitu ya. Nah, blockchainnya itu adalah Omega Network, Stellar Blockchain, lalu dia pakai ERC20 dan juga BEP20. Ya, otomatis teman-teman nanti bisa pakai OMN di jaringan Stellar juga. Karena based on-nya itu juga udah pakai konsensus yang sama. Tipe tokennya adalah utility plus governance. Jadi teman-teman holdernya bisa staking, bisa jadi validator, bisa voting, bisa juga pakai untuk bayar gas fee, untuk transfer, bisa juga untuk liquidity provider. Nah, untuk rata-rata transaksinya mencapai 1000 TPS. Jadi ini cukup lumayan walaupun nggak luar biasa banget. Lalu block time-nya sekitar 5 detik ya. Jadi per blok itu akan diciptakan dalam waktu 5 detik. Token standarnya masih diupdate, belum ada, kontraknya sudah ada, total supply-nya mencapai 970 juta token dengan sirkulasi supply updating ya. Nah, di sini kalau kita lihat kemarin mereka ini sudah rilis di kuartal kedua ya melalui IFO atau Initial Farm Offering. Nantinya dia akan masuk dulu di Binance Smart Chain dengan standar BEP20. Ya, nanti juga bisa di bridge ke jaringan Omega Network. Nah, dia juga fokusnya adalah EVM. Jadi Omega Network ini blockchain build di Stellar EVM Virtual Machine. Oke, terus dia juga menggunakan Omega Network Stellar 24. Habis itu, total supply-nya dia bilang bahwa untuk inflasinya itu ada, tapi dia harapannya di 2050 target dia baru mencapai 970 juta. Kenapa? Karena dia harap
di 2050 itu ada 9,7 juta orang yang punya minimal 0,1 OM. Jadi itu target dari tim si Omega Network. Nah, yang menarik adalah devnya jujur ya. Jadi Omega Network ini bilang produknya ini tuh bisa dibilang copy atau sama persis dengan P-Network. Di mana harapannya si Omega Network ini akan menjadi gold coin, sedangkan P-Network akan menjadi diamond coinnya atau di atasnya si Omega. Jadi ya dia di bawahnya P-Network lah kayak gitu. Nah, selain itu dia harapannya nantinya ada 1 juta ya, 1 juta decentralized node di seluruh dunia yang akan menjadi pionernya dia. Kurang lebih seperti itu, dan ketika pre-mainnet atau sudah masuk ke mainnet, seluruh node-nya itu bisa berjalan dengan beriringan. Nah, yang menarik adalah karena dia menggunakan Stellar Consensus Protocol, jadi harapan dia untuk distribusi ledgernya di networknya servernya si Omega Network, dia itu bisa mendapatkan update data sebanyak 2-5 detik untuk ke seluruh node-nya. Dengan gitu harapannya dia ini ketika melakukan peer-to-peer atau transaksi atau payment itu bisa jauh lebih cepat dan bisa lebih murah untuk transaksi di blockchain Omega Network-nya. Untuk masalah emisi, jadi buat teman-teman yang belum tahu, emisi itu adalah pertambahan token setiap waktunya ya. Jadi token itu di awal launching mungkin dikit, tapi seiring berjalan waktu akan bertambah banyak. Nah, itu yang disebut dengan emisi. Di sini token emisinya rumusnya adalah total maximal supply sama dengan total mining reward yang di mobile ya, di aplikasi, ditambah total referral reward, ditambah total developer reward, ditambah total connection part. Jadi ini rumusnya untuk meningkatkan supply dia dari waktu ke waktu. Nah, dia juga punya sistem buyback dan burning, di mana teman-teman semakin banyak transaksi di blockchain-nya, maka nantinya dia akan gunakan sebagai buyback, habis itu dia akan burning, ya. Jadi akan mengurangi supply yang ada. Nah, dia juga nantinya ada sistem NFT, di mana NFT-nya ini dari resmi yang Omega punya akan meningkatkan mining rate-nya teman-teman ya, atau si faucetnya. Nah, untuk mining rate-nya sendiri, dia kalau teman-teman lihat dari chart-nya ya, dari waktu ke waktu dia akan terus turun teman-teman. Jadi di awal mungkin kita bisa dapat banyak OM per jamnya, tapi makin lama makin turun. Contoh ya, ketika si OM-nya ini punya 25.000 pioner atau miners, teman-teman dapat 3,1 OM per jam. Nah, kalau dia tembus 77.500, teman-teman dapatnya 2,48. Jadi semakin banyak pionernya atau minersnya, maka reward yang didapat akan semakin sedikit. Jadi memang ini mungkin lebih menguntungkan buat teman-teman yang masih sepi, ya teman-teman coba iseng mining bisa dapat lebih banyak. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nantinya ketika teman-teman sudah mining, pasti banyak yang mikir, wah bisa dituyul dong. Enggak juga ya, karena nantinya teman-teman harus melakukan KYC. Jadi sama kayak P-Network atau kayak Cordao juga, teman-teman harus melakukan KYC. Jadi yang lewat KYC baru bisa klaim tokennya ketika nanti sudah mainnet. Nah, untuk distribusi tokennya kita bisa lihat pie chart-nya. Di sini ada 65% distribusi untuk seluruh pemegang. Ya, habis itu 5% ini ada seed, initial fund offering kemarin sudah dilakukan. 8% ini private juga sudah, 2% TGE atau IDO. Nah, ini yang belum. Habis itu nantinya ada 10% dia akan untuk exchange dan juga likuiditas. 5% untuk staking, jadi teman-teman nanti bisa staking OM-nya. 5% untuk financial insurance atau asuransi. Dan untuk core team-nya, ini tidak pegang token sama sekali. Jadi benar-benar targetnya itu project untuk community atau komunitas. Ya, kita nggak tahu, mungkin dia udah distribusi sebagian ke timnya. Ya, tanpa kita ketahui juga bisa. Tapi ya, baik lagi, ini menurut white paper. Ya, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk OM ini. Nanti pertama kali dia akan masuk ke Binance Smart Chain dulu ya, baru nanti ketika sudah mainnet teman-teman bisa bridge atau pindahkan ke jaringan Omega Network-nya ya. Jadi ini berdasarkan white paper, silakan teman-teman pelajari lebih lanjut ya. Baik lagi, gue melihat project ini tuh sebenarnya tiruannya P-Network dan juga ada unsur kayak Cordao juga, di mana ya dia udah mendekati mainnet, kita nanti bisa claim dan harapannya dia bisa listing di exchange top tier
Jadi harganya juga bisa lumayan, yaitu balik lagi harapan. Jadi kalau teman-teman pengen coba mining 24 jam sekali pencet silakan. Oh iya, untuk aplikasinya itu gue udah cobain tidak ada iklan sih ya. Jadi gue rasa pendapatan dia tuh berbeda, bukan kayak Pi Network yang ambil dari iklan ya. Kita nggak tahu ya, jadi nggak ada salahnya dicoba. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap testnetnya yang terbaru. Testnet ini bersifat sementara, nanti kalau udah mainnet berarti udah hilang. Jadi ya dikerjakan saja, kita nggak tahu dapat atau tidak, setidaknya usaha. Nah, untuk testnetnya teman-teman pakai MetaMask ya, karena dia EVM. Di sini kita tambahkan dulu jaringan Omega Network. Teman-teman bisa stop videonya, terus teman-teman tinggal masukin sesuai yang ada di video, atau gue akan taruh RPC-nya ada di deskripsi video kali ya. Jadi teman-teman bisa copy atau ketik gitu. Untuk network name-nya Omega Testnet, RPC-nya test-rpc.omtch.com, chain ID-nya 816, currency OMN. Oke, ini kita tinggal save aja ketika teman-teman sudah menambahkan. Terus teman-teman ubah ke jaringan Omega Testnet. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, teman-teman tinggal copy aja wallet address-nya teman-teman. Terus silakan buka website faucet.omtch.com. Linknya juga di deskripsi. Di sini tinggal masukin wallet address, lalu request aja faucetnya. Teman-teman akan mendapatkan satu token OMN. Ini dapatnya 1 kali 24 jam. Jadi tiap hari teman-teman bisa klaim 1. Ya, jadi ini kita tunggu sampai OMN-nya masuk ke wallet kita. Nah, kalau sudah masuk kayak gini, sekarang kita akan melakukan testnet swap. Nah, webnya adalah test-swap.omtch.com/#/swap. Linknya juga di deskripsi. Ini kita tinggal klik connect wallet aja, connect ke MetaMask, terus teman-teman pastikan jaringannya masih Omega Testnet. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal klik launch app. Nah, kalau udah masuk kayak gini, teman-teman akan diminta untuk melakukan swap. Kita tinggal klik aja, pilih token yang kita inginkan swap. Di sini gue akan coba swap ke ARB misalnya. Lalu di sini kita akan masukkan, karena jatahnya cuma 1 OMN, kita masukinnya dikit aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Misalnya 0,01 OMN. Nah, ini kita tinggal klik aja swapnya, kita confirm ya. Terus teman-teman silakan bayar gas fee di MetaMask-nya ya. Nah, ini kita tinggal submit transaction. Kita tunggu sampai ARB-nya masuk. Nah, untuk swap-nya termasuk cepat ya. Baru bentar ini udah masuk, walaupun statusnya itu dia masih pending ya. Nah, habis itu tahap selanjutnya adalah kita bikin liquidity pool. Caranya gimana? Caranya teman-teman klik yang bagian tombol pool. Terus di sini teman-teman klik add liquidity. Habis itu masukin aja ARB-nya. Ini kita maksin aja ARB-nya. Maka otomatis yang OMN-nya akan terisi. Setelah itu kita tinggal klik approve ARB ya. Terus teman-teman silakan bayar gas fee di MetaMask-nya. Oke, kita approve dulu. Tunggu sampai approve-nya selesai, baru kita add supply ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah terapprove, kita tinggal add supply aja ya. Kita klik confirm supply, lalu bayar sejumlah gas fee di MetaMask. Transaksinya submit, kita tunggu sampai saldo kita berkurang ya, dan di sini posisi kita sudah bertambah. Nah, ini udah masuk ya posisi kita, saldo sudah berkurang, posisinya juga sudah muncul di sini. Nah, kalau teman-teman pengen lepas liquidity-nya itu juga bisa, tinggal klik aja di sini bagian remove ya. Contoh misalnya gue pengen remove setengahnya aja, kita tinggal approve aja, bayar sejumlah gas fee ya. Habis itu teman-teman tinggal klik tombol remove. Ini kita tinggal confirm ya, bayar sejumlah gas fee lagi. Nah, transaksinya sudah submit, kita tunggu sampai asetnya berkurang setengah ya, 50%. Dan LP kita sudah berkurang setengah ya. Jadi semudah itu kita buat nge-swap, habis itu kita add liquidity, kita remove liquidity ya. Nah, next kita akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap bridging. Nah, untuk bridge ini teman-teman bisa buka website test-bridge.omtch.com/min. Di sini kita tinggal connect wallet aja, pilih MetaMask lagi. Habis itu di MetaMask-nya kita tinggal connect-kan saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman harus melakukan wrapping dulu.
dari OMN ke wrap OMN karena ya beda jaringan, otomatis tokennya juga beda. Nah, di sini gue akan masukin satu aja, kita akan wrap 0,1. Terus teman-teman tinggal bayar sejumlah gas fee, ya. Kita tunggu sampai wrap OMN-nya nambah 0,1. Nah, di sini untuk saldo OMN-nya itu sudah berkurang, ya. Nah, kita akan ngecek dia itu akan masuk ke MetaMask atau enggak. Caranya adalah di bagian MetaMask Asset, teman-teman klik import token, lalu tinggal masukin smart contract tokennya. Nanti gue akan kasih linknya ada di deskripsi, ya, untuk smart contract-nya. Sorry, bukan link ya, tapi smart contract-nya teman-teman tinggal copy aja, terus tinggal import. Dan di sini sudah dapat 0,1 wrap OMN. Kurang lebih seperti itu ya, jadi asetnya ada 2. Nah, sekarang kita balik lagi ke website test strip bridge-nya lagi. Terus teman-teman tinggal klik transfer. Karena tadi kan wrap ya, kita pindah ke transfer. Di sini kita akan ngirim dari OMN testnet ke BSC testnet. Nah, di sini kita tinggal masukin aja hasil tadi yang teman-teman sudah wrapping ya, 0,1. Terus kita transfer. Ya, kita klik. Lalu teman-teman silakan bayar sejumlah gas fee untuk melakukan transfer. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa cek transaksinya di Explorer on Tech ya. Jadi, teststripexplorer.omtch.com. Nanti linknya juga di deskripsi. Nah, di sini transaksi bridgeku sudah masuk. Ini cepat banget, hanya hitungan beberapa detik, nggak nyampe 1 menit kalau teman-teman lihat. Confirm di bawah dari 3 detik. Di sini gue kirim 0,1 wrap OMN ya. Jadi, dari jaringan testnet OMN ke jaringan BSC. Nah, kurang lebih seperti itu tesnya. Jadi gampang banget, kita cuma disuruh swap, masukin LP, terus tarik LP, terus nge-bridge. Jadi semudah itu. Sisanya paling yang digedein itu adalah dari mining aplikasinya kali ya. Jadi semoga dari sini videonya teman-teman bisa JP kayak minimal. Gue nggak berharap banyak sih ya, minimal kayak CoreDAO aja sebenarnya udah cukup banget ya. Habis itu kita cari project-project lain yang lebih fundamentalnya lebih kuat kayak gitu. Oke, semoga video ini membantu teman-teman. Semoga teman-teman JP. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.